Halo Smika Lovers, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Smika Talk, Bikin Pinter bersama saya Bayu Andoro. Smika Lover, tentunya kalian ada yang belum tahu, di kegiatan sekolah SMK Ibu Kartini dalam waktu dekat ini akan mengadakan uji kompetensi keahlian. Nah, tamu kita di Smika Talk ini adalah ketuanya ya, ketua dari UKK yang akan dipimpin oleh Pak Ayub. Selamat datang Pak Ayub. Selamat datang Pak Bayu, terima kasih atas waktunya. Akhirnya tak perkenalkan diri dulu ya. Mungkin kan tampak asing. Ya, perkenalkan saya Ayub Wicaksono. Saya di sini sebagai guru produktif rekayasa perangkat lunak. Nah, saya kebetulan ini menjadi ketua pelaksanaan ujian kompetensi keahlian untuk kelas 3 ini Pak Bayu. Ya. Dan akhirnya kesampaian ya, ngecipi podcast kita. Sebenarnya tuh saya tuh orang pemain di balik layar Pak Bayu. Pasti demam panggung. Sekali-sekali orang pemain di balik layar kita tarik untuk tampil di kamera ya. Setuju ya, Smika Lover ya? Iya. Siap. Ya, Pak Ayub ini memang tadi sampaikan beliau adalah guru produktif RPL. Nah, di kepanitiaan UKK beliau yang akan memandegani pelaksanaan UKK di SMK Ibu Kartini ya. Bisa dijelaskan Pak, sebetulnya kalau bagi orang SMK atau orang pendidikan pasti sudah paham ya mengenai UKK itu sendiri. Ya. Tapi bagi yang belum tahu itu apa Pak UKK, lalu apa sih yang menjadi dasar dari pelaksanaan UKK itu Pak Ayub? Ya, terima kasih Pak Bayu. Untuk UKK, mungkin bagi yang belum paham atau belum familiar. Jadi untuk SMK itu ada tahapan untuk menyelesaikan. Menyelesaikan akhir sekolah. Jadi mereka setelah mau akhir sekolah ada tahapan-tahapannya gitu ya? Tahapannya berupa ujian. Ada ujian praktek dan ujian tertulis. Nah, ujian praktek itu yang saat ini akan saya pimpin atau saya selenggarakan karena saya sebagai ketua UKK. Untuk ujian praktek keahlian itu adalah menilai apa sih anak-anak selama SMK, belajar di SMK itu yang diujikan apa. Selama mereka dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 mereka belajar apa, kita uji. Itu dites langsung ya? Ya, dites langsung sesuai dengan soal-soal yang ada dari Direktorat SMK. Seperti itu Pak Bayu. Untuk tahapan-tahapannya untuk saat ini itu kan semakin berkembangnya zaman. Itu ada beberapa tahapan ujian, ada P1, P2 dan P3. Atau mungkin dari Dudi juga. Ya, bisa juga untuk dari Dudi atau mitra kerja. Mitra kerja bahasanya, betul sekali. Di SMK itu bisa memilih dari 3 hal itu, mau pakai Dudi, mitra kerja atau LSP kita sebut. Nah, LSP itu ada tingkatannya P1, P2 dan P3 seperti itu Pak Bayu. Nah, tadi sudah jelasin nih ya, Smika Lover oleh Pak Ayub ya. Nah, kalau boleh kami tahu nih, boleh saya tahu, mungkin juga pendengar Smika Lover juga tahu, sebetulnya dasar dari pelaksanaan UKK itu apa Pak? Artinya dasar hukumnya ya. Mungkin ada yang bisa dijelaskan. Ya, dasar hukumnya pasti otomatis dari Direktorat SMK. Tiap tahunnya pasti ada perubahan. Tapi ada peraturan perundang-undangan yaitu nomor 17 tahun 2010. Yaitu tentang penilaian atau penyelenggaraan penilaian akhir sumatif. Nah, karena kita jenjangnya SMK, berarti otomatis ada ujian keahlian, kompetensi keahlian yaitu berupa yang tadi seperti saya jelaskan, sesuai mau UKK-nya dengan Dudi, mitra industri atau LSP, lembaga sertifikasi profesi seperti itu Pak. Oh ya. Jadi Smika Lovers, jadi SMK Ibu Kartini menyelenggarakan pelaksanaan UKK itu ada acuannya, ada dasar hukumnya terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Ayub tadi ya, peraturan menteri ya tadi ya. Yes. Peraturan menteri atau pemerintah? PP. Peraturan pemerintah nomor berapa Pak Ayub? Nomor 17 tahun 2010. Nomor 17 tahun 2010. Nah, kalau kita lebih dalam lagi nih, dari pelaksanaan itu tentunya tahapan-tahapannya bisa dijelaskan Pak. Mulai tadi kan menyiapkan dokumen verifikasi awal, lalu sampai ke depan seperti apa Pak Ayub? Ya, untuk persiapannya otomatis dari pihak sekolah dulu, intern sekolah itu langsung dari kepala sekolah itu menunjuk ketua panitia pelaksanaan.
Ketua panitia pelaksanaan di bawahnya ada KPK atau istilahnya ketua jurusan. Ketua jurusan kompetensi keahlian. Nah, dari situ kita melakukan koordinasi, menentukan mana sih yang kita gunakan untuk UKK atau uji kompetensi untuk anak. Nah, karena kita di sekolah kita SMK Ibu Kartini itu ada 3 jurusan, otomatis ada boga, busana, rekayasa perangkat lunak. Nah, dari masing-masing KPK tersebut menentukan mau pakai mana untuk diujikan ke anak. Untuk boga sendiri yaitu menggunakan mitra industri. Bekerja sama dengan hotel. Ya. Terus untuk yang busana juga sama, mitra industri. Sedangkan untuk rekayasa perangkat lunak kita pakai LSP P3. Seperti itu, Pak Bayu. Nah, setelah kita koordinasi, ada yang namanya tahapan verifikasi awal. Verifikasi awal itu adalah tahapan di mana dari asesor dan pengawas sekolah itu mengecek kesiapan kita dari segi administrasi, segi alat praktek yang digunakan untuk ujian. Itu semua kita periksa, kita verifikator oleh pengawas dan pihak asesor. Seperti itu. Tapi beda dengan LSPP3. LSPP3 adalah ketika di awal kita mengajukan itu sudah termasuk verifikasi atau istilahnya TUK sewaktu. Ya, betul sekali. Seperti itu, Pak Bayu. Nah, setelah verifikasi awal disetujui baru kita bisa melaksanakan ujian tersebut. Kalau ada yang kurang, otomatis kita harus memperbarui dulu atau melengkapi untuk mendapat verifikasi dari pengawas dan asesor. Ya, oke. Jadi itu ya, Smika Lovers. Ternyata untuk pelaksanaan UKK itu tidak semudah membalikkan tangan ya. Ada beberapa tahapan-tahapan, beberapa langkah-langkah SOP yang harus dilakukan karena Pak Ayub ini sebagai ketuanya mengacu kepada juknis yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat SMK. Nah, lalu Pak Ayub terkait dengan pelaksanaan itu tentunya kalau dilihat dari sisi manajerial ya, karena Pak Ayub kan sebagai memanage 3 jurusan, tadi jurusan boga, lalu kemudian busana dan RPL. Kalau disampaikan ada hambatannya atau tidak Pak Ayub dari sisi sampai sekarang ini? Kalau dari segi panitia, mungkin hambatan tidak terlalu yang riskan. Sebenarnya itu hambatan lebih ke jurusan karena jurusan kan lebih kompleks. Yang tahu alat jurusan itu siap atau tidaknya kan orang-orang jurusan. Tetapi sebisa mungkin saya menjembatani hal itu. Dalam arti kan saya itu membawai dari ketiga jurusan ini karena sebagai ketua pelaksana. Tetapi selama ini ya alhamdulillah kita nggak ada hambatan, kita bisa kerja bersama, kita saling melengkapi, saling membantu dan akhirnya berjalan lancar. Iya, betul sekali karena dengan adanya tadi ya verifikasi awal itu kita sempat kedatangan tamu ya, Smika Lover. Kemarin ada juga Pak Kasih SMK, lalu kemudian pengawas SMK, lalu kita juga undang Dudi dari Busana dan Dudi dari Boga juga, termasuk nanti kita akan mengundang Dudi dari RPL. Nah, Pak Ayub setelah tadi kita cerita sebentar, lalu Pak Ayub mempunyai harapan apa ini untuk terutama anak-anak kelas 12 ya dalam menyiapkan UKK ini sebagai Pak Ayub sebagai panitia dan sebagai guru produktif ya karena hampir keseharian beliau ini bertemu dengan siswa kelas 12. Bisa disampaikan Pak secara Pak Ayub sebagai profesi sebagai pengajar dan pendidik kepada mereka. Untuk yang bisa saya sampaikan dalam hal ini pertama karena mendekati ujian Pak Bayu. Ya sebisa mungkin anak itu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi lah Pak. Jangan yang sembarang-sembarang dulu karena kan kita nggak tahu kondisi minimal anak. mainnya dikurangi dulu ya. Ya sebelah itu dikurangi dulu, terus cilor gitu ya. Yang penting menjaga kondisi. Kita musimnya juga masih kayak gini. Kadang panas, tahu-tahu nanti sore hujan. Betul gitu. Terus yang kedua adalah kurangi main. Karena apa? Kalau misalkan kita tahan dulu lah untuk main keluar kota atau main kemanapun, karena kan kita nggak tahu kondisi kita ketika di luar. Kita berdoanya yang baik saja, jangan sampai hal. Tapi kan kita bisa meminimalisir hal tersebut. Terus pesan saya yang ketiga adalah tetap minta doa orang tua Pak. Itu yang nggak bisa ditinggalkan. Minta doa dengan orang tua, mendekatkan diri dengan yang kuasa. Itu ya sebenarnya kunci nomor satunya itu. Kayak gitu, itu anak harus selama
mendekati ujian inilah kita pun juga dulu seperti itu kan Pak Bayu, mau lulus mau minta izin doa restu orang tua. Betul Betul karena doa orang tua itu ya mau mujarab sekali lah. Seperti itu. Terus itu dari segi anak, terus dari segi saya untuk anak-anak ya persiapkan dengan baik karena semakin kesini perkembangan dunia industri itu semakin pesat. Yang bisa saya sampaikan adalah ketika kamu memilih SMK sebenarnya itu kamu unggul. Unggulnya apa? Anak SMA itu kan tidak dibekali oleh keahlian. Sedangkan kamu dibekali oleh keahlian. Jangan pernah berpikiran bahwasanya kamu ketika lulus kamu nggak bisa apa-apa. Tapi kamu kembangkan apa sih keahlian kamu. Itulah keuntungan kamu sekolah di SMK. Kayak gitu. Jangan sampai itu berpikir kamu terlambat. Ketika sudah lulus baru memikirkan itu. Nah, nanti kan jadinya bingung, tong kosong bunyinya nyaring nanti, Pak. Anak-anak seperti itu kadang-kadang ya, Pak Ayub ya. Itu dilema yang kita. Tapi ya semoga saja tetap semangat karena tantangan sebenarnya itu setelah lulus sekolah. Oke. Itu karena ya kerasnya kehidupan lah. Ya, baik Smika Lovers dimanapun kalian berada dan Pak Ayub sudah memberikan closing statement, memberikan inspirasi buat kita semua dan perlu Smika Lover ketahui juga sekolah itu merupakan sebuah institusi yang tidak hanya memberikan bekal pendidikan, tetapi sekolah juga memberikan bekal pengalaman, bekal nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai akhlak yang akan dibawa oleh kalian semua. Baik, Smika Lovers, saya Bayu Andoro di Smika Talk Bikin Pinter undur diri bersama Pak Ayub. Terima kasih.